Selamat pagi, Shalom. Kami ucapkan selamat beribadah di GKI Kebon Agung kepada jemaat. Demikian juga tak lupa kami sampaikan selamat beribadah dari gereja yang lain. Bapak Ibu, dalam ibadah ini perlu saya sampaikan adalah ada ibadah intergenerasi.
Kalau Bapak Ibu melihat di samping kiri depan itu banyak anak-anak dari sekolah minggu yang mengikuti dan ikut ibadah pada pagi hari ini. Maka itu pesan pada hari ini, tolong nanti pada saat perjamuan kudus, anak-anak jangan diberi atau diambilkan roti maupun anggur. Karena perjamuan kudus khusus untuk Bapak Ibu yang sudah CD. Sehingga nanti bagi ibu atau neneknya yang mendampingi atau guru sekolah minggunya mohon diperhatikan. Terima kasih. Jemaat kami undang untuk berdiri. Selamat pagi, Bapak Ibu, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama dengan tema bertekun dalam doa. Tekun berdoa bukanlah memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, melainkan cara kita mengenal kehendak Tuhan. Melalui ketekunan berdoa, kita juga belajar mensyukuri setiap pergumulan yang Tuhan hadirkan untuk mendewasakan kita. Mari kita awali ibadah minggu ini dengan memujikan Bukalah Gapura Indah bait pertama dan ketiga. Ibadah pada minggu ini terjadi karena kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, banyak orang bertekun di dalam doa supaya kehendaknya segera dijawab oleh Tuhan. Banyak pula orang yang bertekun di dalam doa supaya pergumulannya segera selesai. Padahal apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan menghendaki supaya kita berserah penuh pada kehendak-Nya.
Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari Bapak Ibu Saudara serta anak-anak, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ketika kami datang kepadamu, di dalam setiap doa kami menyadari bahwa seringkali kami datang dengan tidak tulus hati. Seringkali kami berdoa hanya sekedar formalitas. Seringkali kami berdoa hanya untuk menuntut Tuhan, menjawab segala permohonan, mengabulkan segala permintaan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa memanjatkan doa kami, karena kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Ajarilah kami untuk terus berdoa, bukan karena supaya Tuhan melakukan kehendak kami, melainkan supaya kami dengan tulus hati memahami setiap rancangan dan kehendak Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, jika di dalam tutur kata, pikiran, perbuatan kami tidak mencerminkan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami memohon.
Amin. Bila dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah yang terambil dari Efesus pasal 2, ayat 8 dan 9 yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jemaat dipersilakan duduk. Kepada pelayan lektor dan kantoria dipersilakan untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mempersiapkan diri
di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah, di dalam ibadah minggu ini, kami boleh datang kepadamu bersama anggota keluarga kami, bersama dengan papa mama kami, bersama dengan anak-anak kami. Kami datang sujud menyembah kepadamu Tuhan. Saat ini kami hendak kembali membaca firman Tuhan yang adalah pedoman dalam kehidupan kami. Tuntunlah setiap kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dan di dalam keluarga kami dapat bersatu hati dengan teguh, melakukan dengan setia. Pimpin dan sertailah ya Tuhan anak-anak-Mu yang akan membacakan firman Tuhan maupun menyampaikan sabda kebenaran-Mu. Biarlah kami dapat dituntun supaya apapun yang kami sampaikan berkenan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Yakub bergulat dengan Allah. Pada malam itu, Yakub bangun, membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan dan ke-11 anaknya. Lalu menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal itu terkilir sewaktu ia bergulat dengan orang itu. Berkatalah orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Orang itu pun bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Saudnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Beritahukanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu ia memberkati Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat." Matahari telah terbit di atasnya ketika ia melewati Peniel, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena ia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada daging pangkal pahanya. Demikianlah firman Tuhan. Antar bacaan diambil dari Mazmur 121.
aku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang ciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, sungguh tidaklah terlelap penjagamu. Ia tak akan terlelap, tak tertidur, sang penjaga umat Israel. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan penjagamu dan Tuhan naunganmu, ya naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mentari tak menyakitimu waktu siang, atau bulan di waktu malam. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia akan menjagamu terhadap kecelakaan. Tuhanmu akan menjaga nyawamu. Tuhanmu akan menjaga keluar masukmu dari kini sampai selamanya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bacaan kedua, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan pasal 4 ayat 5. Dua Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan pasal 4 ayat 5. Namun, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Namun, engkau, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang bersedia untuk memelihara firman Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi anak-anak. Gimana perasaannya hari ini? Tadi kan biasanya kalau ibadah hari Minggu itu di mana sih ruangannya? Di kelas. Sekarang di gedung ibadah. Rasanya gimana beribadah di sini? Senang atau bosan? Biasa, oke. Terima kasih untuk kejujurannya. Nah, coba sekarang yang anak-anak angkat tangan. Oke, sekarang Kak Nela mau tanya. Anak-anak sehari berdoa berapa kali ya? 4 kali. Makan berdoa? Makan berdoa? Berdoa 3 kali lah ya. Makan 3 kali kan ya? Atau ada yang 5 kali? Oh enggak. Gak mau ngaku kali. Biasanya di sekolah berdoa, ditambah 3 kali makan jadi
4, kapan lagi berdoa? Anak-anak. Sebelum tidur 5, kapan lagi? Bangun tidur tidak berdoa. Bangun tidur 6, luar biasa Bapak Ibu. 6 kali tepuk tangan untuk anak-anak kita. Sekarang Bapak Ibu berapa kali? Loh, belum nanya loh, udah ketawa. Berapa kali berdoa dalam sehari? Bisa lebih lah Bu Nela gitu ya. Kalau ada masalah. Bapak Ibu, satu kali dulu pada saat kami di asrama dengan anak-anak teologi, jadi kami tuh ada waktunya makan bersama. Biasanya akan ada satu perwakilan yang memimpin doa di depan. Nah, satu kali ada teman saya memimpin doa makan, dia kebagian giliran. Mari kita berdoa. Apa yang dia katakan Bapak Ibu? Tuhan, seperti biasa ya, amin. Bapak Ibu, mungkin ini guyonan, jangan diikuti ya anak-anak ya. Tetapi mari kita lihat, jangan-jangan kita tidak melakukan seperti itu, tetapi kadangkala kita merasa Tuhan itu sudah tahu. Tuhan sudah tahu kok apa yang kita butuhkan, maka kita merasa tidak lagi butuh berdoa. Padahal apa sih Bapak Ibu sesungguhnya? Berdoa itu untuk apa? Kalau berdoa anak-anak biasanya menyampaikan apa sih kepada Tuhan? Doa itu ngapain? Mengucapkan apa? Supaya masuk surga, oke. Sangat polos ya jawaban anak-anak. Apalagi? Mengucap syukur, apalagi? Minta pertolongan Tuhan. Ketika kita berdoa adalah sarana kita untuk ngobrol, komunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, Injil Tuhan Yesus hari ini mengingatkan kita supaya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa arti tidak jemu-jemu? Berdoa dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Nah, diceritakan Bapak Ibu pada saat itu ada seorang janda di mana dia sedang berperkara. Nah, sangat mungkin bahwa janda itu adalah seorang yang miskin. Karena pada saat itu seorang janda pasti tidak ada orang yang menafkahi. Dipandang sebelah mata sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Maka bisa saya bayangkan bahwa janda pada saat itu yang diceritakan di dalam Injil kita mungkin kerjaannya serabutan. Upahnya mungkin hanya sehari 1 dinar. Ya cukuplah untuk makan sehari 2 kali. Nggak bisa, janda ini tuh nggak bisa snack gitu ya, beli jajan, beli cilok gitu ya, beli es krim, itu nggak bisa. Nah, jadi sangat dimungkinkan ketika dia punya perkara, punya masalah, dia pun tidak punya uang untuk membayar pengacara, untuk membela dia. Nah, maka Bapak Ibu, satu-satunya pilihan yang bisa si janda ini ambil adalah dia datang kepada hakim yang bisa langsung memutuskan. Dia berharap Bapak Ibu bahwa dia akan mendapatkan pembelaan. Dia akan mendapatkan keadilan dari sang hakim ini. Ternyata dikatakan hakimnya kayak gimana anak-anak di dalam bacaan kita. Hakimnya adalah seorang yang lalim. Bukan alim ya, lalim. Apa artinya lalim? Tidak benar di hadapan Tuhan. Maka percuma gitu ya, kalau si janda ini mengetuk pintu hati si hakim ini, toh dia tidak akan berbela rasa. Tetapi apakah janda ini menyerah Bapak Ibu? Tidak. Dia terus-menerus datang kepada hakim itu sampai akhirnya si hakim merasa terganggu.
Janda ini menyusahkan aku, datang lagi, ya sudahlah. Aku akan melakukan apa yang diminta oleh si janda ini. Ternyata Bapak Ibu hakim ini pada akhirnya tergerak. Bukan karena dia tergerak oleh belas kasihan, tetapi karena dia tergerak, dia tidak mau merasa terganggu. Dia tidak mau image-nya tercoreng dan dipermalukan di hadapan umum. Bapak Ibu, kalau kita membaca kisah ini, barangkali ada banyak orang yang kemudian menafsirkan, oh ya sudah, berarti kalau kita merengek-rengek minta kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan apa yang kita mohonkan. Bayangkan hakim yang tidak benar, hakim yang lalim ini saja pada akhirnya melakukan apa yang janda ini minta. Oh ya sudah, berarti kita juga bisa melakukan hal yang sama kepada Tuhan. Apakah seperti itu? Coba anak-anak, siapa di sini yang suka merengek-rengek minta sesuatu kepada papa mamanya? Coba siapa yang pernah angkat tangan? Wah, ada yang di belakang pojok sana, siapakah itu? Biasanya merengek-rengek minta apa? Anak-anak? Minta mainan. Coba sekarang bapak ibunya ya, papa mamanya ya. Apakah kalau anak-anak mintanya merengek-rengek sampai gulung-gulung di lantai gitu ya, akan diberikan? Tidak. Semakin merengek-rengek, semakin tidak dikasih. Nah lalu berarti apa gitu ya maksud di dalam bacaan kita? Kenapa yang disebut merengek-rengek, meminta terus-menerus itu bukanlah yang dikatakan berdoa yang tidak jemu-jemu. Bapak Ibu, mari kita melihat gitu ya konteks bacaan kita. Sesungguhnya apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid itu ada di dalam konteks perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Di mana Tuhan Yesus akan disalib dan menderita. Jadi nasihat ini sesungguhnya ingin mengingatkan bahwa kelak murid pun akan mengalami penderitaan dan penganiayaan. Jadi tekun, berdoa tidak jemu-jemu itu bukanlah merengek-rengek supaya dapat mainan yang banyak. Doa tak jemu-jemu itu bukanlah meminta kepada Tuhan mobil baru, rumah baru. Tetapi sesungguhnya berdoa tidak jemu-jemu ini adalah supaya kita mendapatkan keteguhan hati ketika menjalani pergumulan hidup. Bapak Ibu, di dalam bacaan kita, Yesus bahkan tidak ragu-ragu untuk membandingkan Allah dengan hakim yang tidak adil. Ini kan sesuatu yang bahaya ya kalau sampai pendengar, pembaca salah arti. Kok bisa Allah disamakan dengan seorang hakim yang lalim, yang tidak benar, yang tidak adil? Tetapi di sini justru Tuhan Yesus ingin memperlihatkan bahwa Allah, bahkan Allah yang penuh kasih, pasti akan menanggapi seruan orang-orang pilihannya yang setiap siang, malam berdoa kepada Tuhan. Allah adalah Tuhan yang tidak akan pernah mengulur-ngulur waktu. Tetapi kadangkala kita yang tergesa-gesa. Cepat Tuhan, kapan Tuhan? Doaku segera dijawab. Padahal yang namanya jawaban doa Tuhan itu ada 3. Ya, tidak, dan tunggu. Tetapi seringkali yang terjadi, cepat Tuhan, cepat, aku sudah tidak sabar gitu ya. Ingin mendapatkan apa yang aku doakan. Bapak Ibu, di sini siapa yang senang bercerita? Senang bercerita dengan anggota keluarganya.
Anak-anak seneng gak bercerita dengan papa mamanya? Seneng gak? Senang. Orang tua senang bercerita dengan anggota keluarganya? Senang, cuma sedikit ya, ragu-ragu. Nah, Kanela punya cerita. Jadi satu kali, Bapak Ibu, anak-anak, ada seorang anak kecil, dia tuh senang gitu ya bercerita. Satu kali dia bercerita kepada mamanya, dia mengeluh. Mama, kenapa ya doaku tuh tidak juga dijawab oleh Tuhan? Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Tuhan itu maha kasih, akan memberikan apapun yang aku minta. Lalu mamanya bertanya, memang apa yang kamu minta? Aku mau minta mainan yang banyak. Aku mau supaya bisa setiap hari jalan-jalan ke mall. Nah, siapa yang suka jalan-jalan ke mall? Aku mau supaya aku selalu dapat nilai yang tinggi. Lalu apa Bapak Ibu jawab dari si mama ini? Mama ini kemudian tiba-tiba mengeluarkan sebuah pot. Nah, ada yang punya pot di rumah? Punya ya. Nah, kok malah dikasih pot? Kemudian mamanya bilang, sekarang nama anaknya Rara gitu ya. Sekarang Rara, cobalah kamu rawat tanaman bibit ini. Kamu siram gitu ya, air yang banyak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kemudian apa yang terjadi? Anak-anak, si Rara ini menyiram pagi bangun tidur, wah dia semangat gitu ya menyiram tanamannya. Shus gitu ya, disiram. Kemudian siang hari sepulang sekolah dia pun lagi-lagi menyiram. Sut gitu ya, disiram. Lalu kemudian sore hari setelah pulang bermain gitu ya dengan teman-temannya, dia tidak sabar lagi untuk menyiram dengan air sut gitu ya. Sebelum tidur, lagi-lagi dia tidak lupa menyiram tanamannya. Sut gitu. Berhari-hari dia lakukan, akhirnya apa yang terjadi? Dia berpikir, loh kok tanamanku tidak tumbuh-tumbuh ya? Dia datang ke mamanya, mama kok tanamannya tidak tumbuh? Akhirnya mamanya melihat, mengorek-ngorek tanahnya dan mengatakan, loh ya gak tumbuh, ini bibitnya busuk. Loh kan aku sudah menyiraminya dengan air yang banyak loh, aku gak pelit seperti Tuhan. Aku memberikan air yang banyak kepada tanaman itu, tapi kok gak tumbuh? Akhirnya adik-adik mamanya bilang, sekarang siramlah tanaman itu dengan air secukupnya. Dia keesokan harinya melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh mamanya. Pagi hari shoot gitu ya, diberikan air secukupnya. Kemudian dia melakukan aktivitas, belajar ke sekolah, main bersama teman. Kemudian sore harinya dia siram lagi shoot sedikit gitu ya. Cukup 2 kali sehari. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak Ibu, adik-adik, tanaman itu pun mulai bertumbuh. Bertumbuh, dia pun memindahkan ke pot yang lain gitu ya. Menjadi tanaman yang indah. Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari kisah sederhana ini? Ternyata Bapak Ibu, kadangkala kita meminta gitu ya, segala sesuatu berlebih-lebihan kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan supaya kita jadi pribadi-pribadi yang bertumbuh di dalam iman. Maka Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar bahwa berdoa tak jemu-jemu. Bukanlah berdoa terus-menerus meminta sesuai apa yang kita inginkan. Tetapi berdoa adalah belajar untuk percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Seperti tanaman tadi ya, dia tumbuh bukan karena dikasih air yang banyak, tetapi karena dikasih air yang cukup.
sesuai apa yang dibutuhkan. Ingatlah bahwa doa bukan sekedar tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi berdoa adalah tentang mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak kita dengan judul Kabarkanlah Injil Tuhan.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama gereja segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur di pagi hari ini Engkau boleh terus mengingatkan kami supaya kami boleh bertekun di dalam doa. Ajarilah kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjalankan kehidupan doa kami bukan supaya Tuhan menuruti segala list permintaan kami. Tetapi ajarilah kami untuk terus rindu datang, berjumpa dengan Tuhan di dalam doa. Doa bukanlah sarana untuk sekedar meminta, tetapi justru untuk mendekatkan diri padamu, supaya kami memahami apa yang jadi kehendak dan rancangan-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama bersatu hati. Kami membawa umat-Mu yang sedang sakit dan lemah tubuh. Kami berdoa bagi Ibu Misni, Ibu Irian, Ibu Betty, Bapak Baiman, Ibu Utari, Bapak Yusuf, Ibu Mistina, Ibu Misli, Ibu Wahyu, Saudari Kezia, Ibu Retno, Ibu Sri Kumala, serta umat-Mu lainnya yang sedang sakit. Tuhan jamahlah mereka satu persatu. Tuhan berkati setiap usaha yang mereka lakukan bagi penyembuhan. Mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Mereka yang harus menjalani berbagai macam perawatan. Biarlah semuanya boleh mendatangkan pemulihan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah ya Tuhan para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, mulai dari pemerintahan pusat hingga daerah. Beri mereka hikmat kebijaksanaan ya Allah, supaya bisa menghadirkan damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami. Pakailah kami juga sebagai anggota masyarakat untuk terus mendukung, menciptakan perdamaian di lingkungan sekitar kami. Ya Tuhan, kami pun berdoa untuk gereja-Mu GKI Kebon Agung, untuk pendeta, para penatua, pengurus komisi, aktivis, jemaat dan simpatisan. Biarlah kami dimampukan untuk terus menjalankan tugas panggilan-Mu, melayani, bersekutu, bersaksi. Biarlah kami semua dapat menjadi terang dan garam di tengah-tengah kota Malang ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rangkaian kegiatan bulan keluarga, di mana kami sudah memasuki minggu ketiga. Setelah ini kami akan bersama-sama bersukacita melaksanakan lomba membuat pohon keluarga. Biarlah ini dapat menjadi ajang bagi setiap kami untuk mengikatkan diri di antara relasi anggota keluarga. Biarlah ya Tuhan
Melalui berbagai macam rangkaian bulan keluarga ini, semakin mengikatkan diri kami, semakin membuat kami mencintai anggota keluarga kami, seperti kami mencintai Tuhan. Kami pun berdoa ya Allah untuk pergumulan umat-Mu satu persatu. Mereka yang bergumul di dalam pekerjaan, mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baik sesuai kehendak Tuhan. Bagi mereka yang merindukan kehadiran seorang anak, Tuhan tolong berkati usaha yang dilakukan. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah juga yang terbaik. Tuhan akan memberikan tepat pada waktu-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak-Mu di dalam studi dan sekolah mereka, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Jagai anak kami Tuhan satu persatu. Jauhkanlah dari pergaulan-pergaulan yang buruk yang bisa merusak mereka. Senantiasa Tuhan pakai setiap kami, orang tua, supaya terus bisa menjadi teladan yang mendekatkan anak-anak-Mu semakin takut akan Tuhan. Inilah ya Tuhan seru doa permohonan kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur atas kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar. Atau persembahan yang saudara kumpulkan dalam amplop tertutup dapat saudara serahkan pada bendahara atau melalui koordinator lingkungan. Adapun nas persembahan terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Pengedar kantong persembahan keluarga Penatua Sugianto. Mari kita iringi dengan pujian syukur padamu ya Allah, bait 1 dan 3. Cukupan dari kasih-Mu
kita bawa dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena di pagi hari ini Tuhan telah memperkenan kami untuk ibadah secara intergenerasi, sehingga membuat kami merasa senang bisa beribadah bersama anak cucu kami. Kiranya Tuhan memberkati acara-acara kami selanjutnya. Bagi rasa syukur Tuhan, kami mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan dan memberkati persembahan ini. Juga berkati para pengelola keuangan ini hanya takut kepada Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, saat ini kita bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus. Karena Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya. Jadi untuk anak-anak yang belum CD itu tidak atau belum bisa menerima roti dan anggur. Tunggu dulu ya untuk anak-anak, tunggu usia 15 tahun, mengikuti katekisasi dulu, kemudian CD baru bisa mengikuti perjamuan kudus. Jadi untuk kakak sekolah minggu atau orang tua yang mendampingi mohon untuk tidak memberikan roti dan anggur. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Di dalam ketidaksempurnaan kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, memperbaharui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang sungguh teramat baik. Allah yang rela untuk mengutus anaknya, disalibkan, mati untuk menebus setiap dosa umat-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami hendak mengingat kembali pengorbanan Tuhan di kayu salib itu. Melalui roti dan anggur, kiranya boleh semakin meneguhkan iman percaya kami. Sehingga kami dapat hidup taat, setia kepadamu. Kami mengucap syukur ya Allah, boleh menerima perjamuan kudus hari ini. Amin. Prefasi dan Santus Benedictus, ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau pencipta alam semesta, yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus, yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus,
yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus di sini, yang pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai Ia datang." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Pada hari ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus, anaknya di antara manusia. Pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Tuhan. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita menyanyikan lagu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
untuk berdiri. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Avenue Shalom Alehi, Avenue Shalom Alehi, Avenue Shalom Alehi, Avenue Shalom, Shalom, Shalom Alehi. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Umat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita akan melayankan perjamuan kudus saat ini. Roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. 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 Bagikanlah.
Bapak Ibu Saudara, apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan? Ambillah. 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 Bapak Ibu, mari kita mengangkat roti kita. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Mari kita mengangkat anggur kita. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Ungkapan syukur dari Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 5 berbunyi demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jemaat diundang untuk berdiri, kita pujikan PKJ 288, Inilah Rumah Kami. Rumah yang damai dan senang.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.